salah satu tempat yang paling utama untuk kita saling nasihat menasihati adalah majelis ilmu. Karena di antara tanda-tanda kesengsaraan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, khamsatun min alamati syaqawah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ada 5 tanda-tanda keburukan, tanda-tanda akhir yang buruk bagi seorang hamba. Yang pertama adalah qaswatul qalb, hati yang keras. Hati yang keras. Karena sulit menerima nasihat. Kemudian yang kedua adalah jumudul ain, mata yang sudah kering, tidak lagi pernah menangis karena takut kepada Allah, tidak lagi pernah menangis karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qillatul hayat, sedikitnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaruhnya juga besar terhadap majelis ilmu. Di majelis ilmu diingatkan kepada kita untuk taat kepada Allah. Taat terhadap perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita kerjakan, larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Qillatul hayat di sini yang dimaksud sedikitnya rasa malu kepada Allah, tidak lagi merasa bersalah ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi merasa bersalah ketika meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warraghbatu fid dunya, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Sehari-harinya diliputi oleh perkara-perkara dunia. Jarang mendengarkan, jarang dinasihatkan kepadanya, mendengarkan nasihat berkenaan dengan kehidupan akhiratnya. Padahal kehidupan dunia ini sangatlah fana, sangatlah sebentar. Yang semestinya kita perjuangkan pada kehidupan dunia kita adalah bagaimana kehidupan akhirat kita kelak. Kemudian yang kelima adalah watulul amal, panjang angan-angan. Cita-cita yang tidak dibarengi dengan usaha, yang tidak dibarengi dengan upaya. Semua bercita-cita untuk memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak terlihat dari upaya yang dilakukannya sebagai tanda-tanda penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tulul amal, angan-angan yang panjang. Semoga ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah belajar, menuntut ilmu, menjadikan kita, melemahkan hati-hati kita, menjadikan hati kita al-iqbalu ala al-haq, menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, begitupun yang datangnya dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.